Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'sumu biha anil khata' lisani. Ikhwanil a'izza, alhamdulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah mendapatkan bonus dari Allah 1 minggu panjang umur fi khairul tufa. Alhamdulillah, dan dalam keadaan taat insyaallah. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan bukan bacaan kitab ini, tapi saya tadi lihat ada satu mungkin belum jelas masalah soft, ya. Hadirin, soft itu di dalam ilmu fikih ada aturannya di dalam sholat. Soft perempuan di depan, maaf, di belakang, sudah jelas ya. Saya tidak bicara soft perempuan, soft laki-laki. Ketika seseorang sembahyang dengan satu orang saja, makmum ada di sebelah kanannya. Kalau satu orang, ketika datang orang lain, dia bertakbiratul ihram di sebelah kiri imam. Nanti kalau memang makmum tidak bisa bergerak ke belakang, imam yang maju setelah Allahu Akbar, atau yang paling pantas makmum yang mundur. Ya. Jadi begitu. Setelah mundur rapat, kecuali ada orang datang bertiga. Nah, setelah itu kalau umpamanya datangnya 2 orang langsung di belakang, imam di atas begini. Imam di sini, ini begitu aja. Setelah itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Ada jadi ngitung. Kalau mau datang sholat jamaah itu ngitung. Belah mana yang banyak? Kanan apa kiri? Oh, kiri. Berarti ana lebih kanan. Diseimbangkan. Yang seandainya kalau kita sembahyang di perahu bisa balance, bisa apa? Seimbang. Sekarang kita banyak cenderung ke kanan. Kalau musholla misalnya gubuk di kampung, semua di kanan, jarubut musholla. Ya. Jadi sekali lagi, kalau datang berdua, 2 di belakang langsung. Nanti yang datang pertama kanan kiri kanan kiri. Kalau penuh soft, di mana kita berdiri? Kebanyakan di kanan. Salah. Dia berdiri seperti orang berdua lagi. Jadi dia di belakang imam lagi. Jadi di belakang sebelah kanan imam, ya. Atau kalau dia mau narik, dia ada di sebelah kiri, setelah Allah Akbar, tarik, mundur. Yang ditarik juga harus mengerti. Kalau tidak ya sudah, jangan narik. Tapi berdirinya jangan di kanan, tapi di belakang imam. Jelasnya nih? Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Kalau satu orang sebelah kanan, datang satu orang lagi dia sebelah kiri, kemudian mundur ke belakang, rapetin. Pelan-pelan jalannya ya. Setelah itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri terus sampai penuh soft. Penuh soft, jangan di sini, di belakang imam lagi seperti orang berdua. Ya, kalau memang dia bisa narik, ya sebelah kiri supaya narik yang sebelah kanan jadinya. Ya, tapi cuman itu kadang-kadang orang tidak mengerti. Oke, dia di belakang imam, sebelah kanan imam, sampai datang nanti lagi ke kanan, masuk sebelah kirinya, dan terus begitu. Jadi indah itu sholat. Ya, nggak sembarangan gitu. Ya, ada caranya. Mudah-mudahan ada faedahnya yang saya jelaskan ini ya untuk ke depan ya. Ini hari kita akan membaca kitab An-Nushaih Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa man nafa'a bihi wa bi ulum fid dharain amin. Judul yang sedang kita baca adalah, sebelumnya kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah dan berusaha agar kita mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah semuanya setelah panjang umur berkhair wa'afiyah. Kemudian Habib Abdullah seolah-olah memberi satu pertanyaan. Siapakah orang yang biasanya mati su'ul khatimah? Ya. Beliau jawab sendiri oleh Syekh Hasan Basat. Ini bukan judul ya. Pemberi judul ini jawabnya baik.
Jadi al-khatam bisub lil usah wal mubtadi'ah ghaliban. Biasanya yang mati su'ul khatimah itu orang ahli bid'ah dan orang-orang yang maksiat dan tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli bid'ah dan orang-orang yang maksiat terus enggak tobat sampai akhir hayatnya, itu yang biasanya matinya su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sebagian sudah kita baca. Di antaranya adalah qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala wa man nafa'a bihi wa bilhum fid darain amin. Ya. Qala walladzina yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna 'alaihim bighairi haqq, yang membohongkan waliullah, ingkar kepada mereka dengan tanpa ada sebab, karena kesombongan saja. Saya mau ajak Anda, ceritanya kita ketemu satu orang wali. Bagaimana sebaiknya kita bersifat? Kalau Anda tidak percaya terserah, tapi jangan ngomong diam. Misalnya si A ini orang semua bilang wali, saya nggak percaya dia wali. Itu urusan Anda dengan Allah, nggak masalah. Ya, tapi jangan ingkar. Ente bohong, bukan wali, nggak ada wali. Itu bahaya. Jangan membohongkan, jangan mengingkari. Lebih baik siapa? Anda diam. Serahkan kepada Allah. Kalau Anda memang tidak percaya, itu urusan Anda. Oh, dosa nggak dosa, terserah, itu urusan Anda. Ya. Tapi kalau Anda ingkar, Anda caci maki dia, Anda bohongkan dia, berarti Anda membohongkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebekaramat itu bukan dari orang yang mau. Allah yang memberi dia. Kewalian itu, ya, karamat itu, bukan dia yang mau, bukan. Allah yang beri. Obib itu keramat punya habaib, bukan. Siapa bilang? Siapa bisa jadi keramat? Kalau orang baik, ahli taqwa bisa jadi keramat. Lakikah dia? Perempuankah dia? Kalau dia mustaqimah dalam ketakwaan kepada Allah, Allah bisa jadikan dia orang mempunyai karamat. Jadi itu pemberian dari Allah. Orang yang mengingkari mereka, mengingkari pemberian Allah. Bahaya. Ya, jangan. Jadi kalau Anda menghadapi seorang wali, lebih baik Anda diam, tapi yang beruntung adalah yang percaya. Ya kan? Kan kita akan dapatkan doanya, dan kita juga berarti mempercayai apa yang Allah berikan kepada dia. Ya, menguatkan iman kita. Gitu. Baik. Kemudian di antaranya yang menyebabkan su'ul khatimah ini, walladzina yad'una ahwal al-awliya wa maqamatihim min ghairi sidq. Atau sebaliknya, orang bukan wali ngaku-ngaku wali, ini bahaya nih. Dia bukan wali, ngaku-ngaku wali, ini bahaya juga kalau dia tidak tobat kepada Allah. Ya, nggak boleh juga. Kemudian wa asybah dzalik minal umur syani'ah, dan banyak hal-hal yang jelek, ya. Misalnya dia maksiat, membanggakan maksiatnya, oh ini nggak apa-apa. Itu kalau dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati juga bisa jadi usul khatimah. Nasallallahu alaihi. Qala wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimah al-bid'atu fid din. Ada satu hal yang nggak kelihatan nih. Kelihatannya dia orang benar. Tapi ini yang paling ditakutkan. Apa hadirin? Al-bid'ah fid din, yang mengada-ada di dalam urusan agama. Kan sekarang, dulu kita lihat apa? Ada nabi, ngaku nabi, waduh, ya. Ada yang ngaku nabi, liwat lagi sedikit lebih hebat lagi, ngaku malaikat perempuan. Ini coy bid'ah begini nih. Kalau tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dia bikin lagi sholat zuhur 4 rakaat, dia bikin 6 rakaat. Dengan dalil kalau 4 rakaat saja kita diterima oleh Allah, apalagi 6 rakaat. Emang menurut pikiran kita itu sholat kan? Bukan. Ini Allah yang ngatur, nggak boleh kita ngatur sendiri. Ya, bid'ah fid din. Mengada-adakan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kalau dia tidak bertobat kepada Allah, bagiannya adalah su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi. Ya, ini yang berbahaya nih. Sebab dia pikir dirinya benar. Ada pengikutnya lagi. Subhanallah, ya. Dulu ada yang ngaku nabi, ada yang ngikutin. Ada yang ngaku malaikat, ada yang ngikutin. La ilaha illallah. Ya. Subhanallah. Banyak suruh bayar segala macam mau, subhanallah. Ya. Kemana pemikirannya? Kemana malaikat itu kan cahaya. Enggak sembarangan ketemu orang. Ini malaikat perempuan lagi.
La ilaha illallah. Nabi, anda dengar tukang tahu tadinya. Masa ada Nabi tukang tahu, saudara? Ya? La haula wala quwwata illa billah. Ini syaitan, ya. Kerjaannya syaitan. Baik, kadzalika idmaru syak fillahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Atau anda syak, ada enggak nih kiamat? Kan biasa-biasa aja, orang mati hidup biasa. Kalau orang-orang yang ateis kan mati biasa, alami. Mati selesai, nggak ada Tuhan, nggak ada akhir. Dia syak tuh akan itu. Awas, hati-hati, jangan ada syak di dalam hati kita tentang keimanan. Jangan ada syak di hati kita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan. Falyahdharul muslim min dzalik ghayatul hadar. Hati-hati itu. Sebab itu syaitan mainin hati kita tuh. Ya, memang Allah kuasa. Allah ini kurang adil. Allah begini, Allah begini. Hati-hati. Kalau tersirat di hati Anda seperti itu, suka ada tuh. Ya, langsung ada kata la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Paling tidak Anda ucapkan kalimat Allah tapi dari dalam, dari hati benar. Allah dari hati. Insyaallah hilang itu. Ya, was begitu hilang nanti. Dia diambil dari dalam itu. Ya, Anda bisa sendiri nanti itu. Ya, baik. Qala wala asima min amrillah illa man rahim. Kita tidak bisa ya selamat dari suatu kesalahan kecuali atas lindungannya Allah Subhanahu wa taala atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya arhamar rahimin. Mari kita, ini doa dari Allah Haddad. Ya arhamar rahimin. Nas'aluka bi nuri wajhikal karim anta tawaffana muslimin wa antul hikana bis salihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Semoga kata Habibullah Haddad, ya, karena Allah Arhamar Rahimin, kita semua dimatikan di dalam husnul khatimah, ya, amin ya rabbal alamin, dan diikutkan dengan orang-orang yang soleh. Baik, selesai sudah masalah tentang meminta agar kita meninggal dalam husnul khatimah dan hal-hal yang menyebabkan su'il khatimah. Selanjutnya adalah wajibnya kita berpegang kepada agama ini. Wajib kita pegang nih agama. Artinya aturan-aturan agama kita pegang, petunjuk-petunjuk agama kita laksanakan, larangan-larangan agama kita tinggalkan, saling menghormati, saling menyayangi, saling bersatu antara orang-orang yang beragama, yaitu kita agama Islam. Maksudnya kita nih, ya, jadi suruh untuk bersatu. Qauluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dari dulu tuh ini ada sering benar kita dengerin. Kalau orang-orang politik sengaja nih, ya, buat ngambil ngambil pengikut, ya. Wa'tasimu bihablillah. Ya. Bersatulah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bercerai-berai. Ini hablillah ini apa saudara? Agama Allah. Apa itu agama Allah? Agama Islam. Seandainya betul-betul orang mengamalkan ini ayat, nggak pernah di Indonesia akan ada masalah soal yang jadi presiden. Pasti orang Islam. Nggak usah pakai ngomong. Nggak akan ada yang jadi pemimpin kecuali orang Islam. Karena semua megang agama Islam. Dia nggak bakal milih orang yang bukan Islam. Karena kita diperintah oleh Allah untuk bersatu dalam Islam. Nah, ketika setan bermain, iblis bermain, jadilah nanti kalau tidak bersatu, kan berarti kelompok. Goal 3 kelompok. Di 3 kelompok itu ada kafir, ada munafikin, ada syaitan, ada iblis, ada muslimin. Kalau satu dibagi 3, berarti sudah lain, sepertiga. Tapi ketika dia satu, kan kuat, saudara-saudara. Ini sekarang enggak. Ada di golongan ini musliminnya sekian, di golongan ini muslimin sekian, golongan ini muslimin sekian. Karena dia mungkin ngefans sama pemimpinnya, padahal kita dipermainkan oleh iblis, saudara-saudara. Dengan berpecah belah begini, kekuatan umat Islam jadi lemah, saudara. Kalau bersatu kan banyak. Ketika dia berbeda, walaupun di Indonesia juga, orang Indonesia juga, kan kekuatannya lain. Nggak sama dengan kalau bersatu. Ya,
Kalau bersatu, Masya Allah. Kalau bersatu, orang Islam mengucapkan Allahu Akbar, orang-orang yang benci kepada Islam, maaf, kencing dan berak di celana, saudara-saudara. Kalau semuanya mengucapkan, baru Allah Akbar. Ya, itu ada sirnya. Tapi kalau bercerai-berai, lain, itu lain lagi keadaannya. Ini yang kita lihat sekarang, saudara-saudara. Mari kita sadari, kita ini harus bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi kuat dalam segala hal, ya. Naam. Gala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, amrun bil i'tisam bidinillah. Ini perintah dari Allah untuk kita bersatu di dalam agama Allah. Ya. Wa huwa tamassuk wal akhadh bi, megang, amalkan, wal istiqamah alaih. Terus ada apa saja tetap Islam yang kita pegang. Jangan karena duit pindah, karena jabatan pindah, karena perempuan pindah agama. Jangan. Ya jangan begitu. Tetap kita pegang la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Wal istiqamah alaih wal intima' ala dzalik. Kumpulnya kita, bersatunya kita, satu suara kita di dalam Islam. Saya bukan lagi kampanye, saudara, bukan nih. Ini lagi baca kitab. Ya, saya bukan lagi kampanye, tapi lagi baca kitab. Jadi orang Islam mestinya milih pemimpin Islam lagi. Membawa anak buah Islam lagi. Kan secara adilian kan sama. Allahnya Allahu Rabbana. Udah, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Kenapa sih berbeda? Nanti kita lihat setelah keterangan ini apa tuh yang menyebabkan perbedaan-perbedaan ini, kita bisa paham. Itu yang memporak-porandakan persatuan, saudara-saudara. Ya. Wa nahyun 'anit tafarruqi fihi. Nggak boleh kita bercerai-berai. Kan ada peribahasa, bersatu kita teguh. Ya, bercerai kita runtuh, bukan bercerai kita kawin lagi, itu lain ya. Bercerai kita runtuh. Ya, nah. Baik. Li'anna al-jama'ata rahmatun wal furqatu 'adzab. Ini hadis, ya. Sebab jamaah itu rahmah, wal furqah 'adzab. Perpecahan itu azab, siksaan. Jamaah itu rahmah. Gampangin aja saudara ya. Contoh rahmatnya jamaah, contoh rahmat jamaah gampang nih. Kita ada 50 orang, ya. Satu orang dalam keadaan kelaparan. Satu orang dalam keadaan kelaparan sebelumnya. Ketemu nih Islam kumpul, jadi 50. Keluarin makan, ditinggalin nggak tuh yang satu? Nggak ditinggalin, makan. Berkah apa? Berkah jamaah. Mungkin di luar dia kelaparan, tapi karena berkumpul dapat. Ini contoh mudah saja, contoh yang gampang kita bayangkan, ya kan? Kemudian ada musuh kita, ada musuh misalnya, ya, dalam peperangan misal, satu orang, dua orang, tiga orang datang di pihak musuh banyak, lihat satu dua orang, wah dengan mudah dia bisa libas, saudara-saudara, ya kan? Walaupun dia pemberani. Tapi ketika kita bersatu banyak besar, dia berpikir, saya mau nyerang ke sana, mikir, apa kekuatan saya, apa senjata saya, apa taktik saya. 1001 cara harus dia cari ketika kita bersatu. Jadi dengan banyak ini banyak saudara, dan di dalam banyak itu nanti ada yang pinter ini, ada yang pinter itu, ada yang kaya, ada yang baik, ada yang ahlul khair, semuanya ada di dalam persatuan. Makanya sholat yang bagus sholat jamaah apa sholat sendiri? Jamaah. Walaupun ada boleh sholat sendiri, tapi ketika sholat jamaah ganjarannya lebih besar dan untuk diterima oleh Allah lebih banyak, lebih disenangi oleh Allah, karena Allah senangi seperti itu. Sampai mayat-mayat syuhada itu yang bertumpuk-tumpuk Allah senangi dalam keadaan jamaah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam keadaan hidup, ya, syuhada saja yang bunyan marsus, yang bertumpuk-tumpuk tuh dalam membela Allah Subhanahu wa taala, itu Allah senangi. Ya, naam, baik. Jadi Nabi mengatakan
kumpul ini, persatuan ini rahmah, dan perpecahan itu adalah azab. Ya. Wa yadullah ma'al jamaah. Allah pertama melihat jamaah. Diterangkan ya di dalam satu keterangan bahwa ketika Allah melihat orang yang sholat ini, ya, kalau jamaah dilihat imamnya ruwet, nggak apa-apa, masih dilihat lagi yang sebelah kanan masih ada ruwet juga, lihat semuanya, misal semuanya maaf kurang memadai, tapi Allah masih terima. Kenapa? Karena mereka sholat di dalam jamaah. Kalau sendiri, ente ruwet sendiri, siapa yang mau dipilih? Itu keuntungan jamaah, itu keuntungan sholat jamaah dalam sholat begitu. Ya, jadi ketika kita bersatu tuh berkah persatuan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik narik yang jelek. Di dalam haji pun begitu, saudara. Haji kan macam-macam nih. Orang berangkat haji macam-macam. Kalau misalnya ada ilmu hitungan kejelekan kebagusan, waduh, kayak apa tahu kita lihat tuh jutaan manusia. Tapi muhsinuhum, yakni musi'uhum yuqbalu bi barakati muhsinihim. Allah berikan berkah orang-orang yang baik, yang nggak baik ke bawah, ketarik. Karena haji jamaah juga, ya, Masya Allah. Nah, seperti itu saudara-saudara. Ya, di sisi Allah SWT. Jadi nggak ada ruginya orang yang bersatu seperti ini, ya. Kita bersatu, selalu bersatu, karena banyak faedahnya di dalam segala hal. Di dalam segi ekonomi banyak faedahnya, di dalam kekuatan lebih banyak faedahnya, di dalam kita umpamanya ada keperluan juga mudah di dalam keadaan jamaah. Ya, baik. Wa yadullah ma'al jamaah. Jadi pertolongan Allah biasanya lebih kuat kepada yang jamaah yang persatuan. Ya. Kama qala Allah, kama qala alaihi wasallam, yang itu hadis tadi ya. Al jamaah rahmah wal furqu azab, itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana qiwamu hadzal din asy-syarif wa asluhu bil ijma', karena memang ini agama asalnya persatuan, saudara. Nabi kan dulu sendiri-sendiri waktu pertama. Ya, setelah mulai ada yang Islam, mulai satu. Setelah kuat berangkat kemudian di Madinah bersatu semua. Sampai Fatah Mekah, persatuan. Ya, asalnya agama ini persatuan. Ya, bersatu untuk apa? Bersatu untuk menyembah Allah yang esa. Ya, naam. Baik. Wal muawanah wa ittikhadul kalimah. Kana al-iftiraq fihi wa adam musa'ada ala iqamatihi mujiban liwahanihi wa dha'fihi. Karena asal ini agama persatuan, dianjurkan untuk kita bersatu. Ketika orang tidak mau menerima persatuan ini, maunya bercerai-berai, maunya nggak mau bersatu, mau sendiri-sendiri, ini menyebabkan kita semua jadi lemah, saudara. Jadi lemah. Orang pada berani kepada muslimin. Kenapa? Karena nggak bersatu. Yang ini kalimatnya A, yang ini kalimatnya B, gampang diacak-acak oleh orang. Coba ayo sekalian. Nih sekarang ada Ahlus Sunnah, ada Wahabi, ada ISIS, ada apalagi banyak macam-macam tuh, ya kan? Kalau saja diam seperti di Mekah dulu sembahyang itu dulu, bukan sekarang. 4 kali. Pertama Imam Malik, beres Imam Malik, Imam Syafi'i, beres Imam Syafi'i, Imam Hanafi, beres Imam Hanafi, Imam Hambali. Tidak ada yang ribut. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ente Allah Tuhannya sama sama anak, Qurannya sama anak, Nabi Muhammad bersatu. Selamat mereka walaupun berbeda dalam cara ibadahnya. Imam Syafi'i kalau megang perempuan lagi punya wudu batal, Imam Malik nggak batal. Kan beda tuh. Tapi saudara, mereka adab, tidak cari perbedaan, tapi cari persatuan. Aman, nggak ada apa-apa, nggak banyak fitnah. Tapi sekarang nggak. Dari dulu maulid rame, maulid ini, yang maulid, yang anti maulid, yang anti maulid nyela yang nggak maulid. Yang maulid juga kadang-kadang nyela yang anti maulid. Begitu terus. Yang ketawa siapa? Orang di luar Islam. Ini melemahkan, saudara. Melemahkan. Coba diam biar. Kan kita bakal mati.
Yang suka maulid bakal mati nggak? Mati. Yang nggak suka maulid mati juga. Nah, kita ketemu di mana nanti? Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah terus-terusan ribut. Nah, ketika ini mereka merasa benar sendiri, timbul kayak model ISIS. Nggak boleh lihat al-sunnah tebas. Ini kafir, ini kafir, ini kafir. Kayak Tuhan aja, saudara, ngukur iman orang. Nah, ini apa, saudara? Ini yang main kepada kita setan. Ya, kata Habib Abu Bakar Al-Masyhur radhiyallahu anhu, ya, betul-betul omongannya. Kalau kita sama bola luar biasa, sama artis luar biasa, sama kesenangan dunia luar biasa, kesenangan akhirat banyak orang. Ujungnya kita, saudara, kita yang dijadiin bola. Senang sama bola, ya kita ini umat Islam sekarang yang dijadiin bola. Tendang sana, tendang sini, lempar sana, lempar sini. Kenapa? Nggak ada persatuan. Karena nggak memegang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhnya dari agama. Saling bunuhan, saling peperangan, padahal muslim dengan muslim. Ini ada orangnya, siapa? Iblis, saudara. Ya. Dari manusianya ada, nggak perlu saya sebut-sebut di sini. Ada manusia yang mengadu domba seperti itu. Jadi kita mesti sadar. Di antara majelis yang akan menyadarkan kita seperti inilah. Kalau Anda sering hadir di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis ilmu, gurunya membawa ilmu yang bersanad, insya Allah Anda akan terjauh dari sifat perpecahan tersebut. Kita pegang nih agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pegang keyakinan kita dengan baik. Ya, kita pilih pemimpin-pemimpin yang memang cocok. Kecocokan itu bukan dari kata si profesor, bukan kata si dokter, tapi menurut Al-Quran dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu pasti benar. Kalau pilihan Allah dan Rasulnya pasti benar, nggak ada salah. Ya, kalau yang namanya pilihan orang, masih kurang lebih. Kalau namanya pilihan orang, ya, naam. Jadi hadirin, fadhahara anna al-ijtima'a fid din aslu kulli khairin wa salah. Ketika kita periksa, maka akan bahir kepada kita bahwa persatuan kita di dalam agama itu adalah segala asal muasal daripada segala kebaikan dan keberhasilan. Tinggal balikin. Perpecahan itu merupakan asal muasal kehancuran dan kegagalan. Ya. Wa tafarruq fihi asl kulli syarrin wa bala, kata Allah Maha. Asal muasal kejelekan dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan ribut-ribut ini kan bala, saudara. Ana sembahyang di rumah sebelah saya ada mushola. Dia nggak mau sembahyang di mushola sini, sembahyang di sana. Itu kan bala itu. Mushola sebelah itu kenapa? Oh, karena begini. Ya kan? Ini perpecahan. Tapi kalau masing-masing pegang dan diam, pokoknya satu Allah, kedua Rasulullah, dan Islam diketengahkan, aman semua, saudara. Dia bisa sembahyang di sini, bisa main di sana, imam si fulan, dia bisa jalan. Karena di dalam dirinya ada menganggap persatuan itu punya nilai, ya, punya sesuatu yang menjadikan hati kita juga bersatu, ya. Nah, hadirin, mari kita bersatu di dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jaga nih Islam kita. Jangan sampai diacak-acak oleh orang. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya adalah tentang syukur atas nikmat persatuan ini. Kita harus bersyukur. Ya. Dulu di zaman Nabi, sebelum dakwah Nabi luas, Masya Allah, di negeri Arab, ya, Anda misalnya boleh dengar anak perempuan pandem hidup-hidup, saling merampok, ya, saling membunuh, ya, itu di negeri Arab, saudara. Bagaimana negeri lain? Lebih lagi. Orang bilang, oh, Nabi itu diutus di Arab karena orang Arab begitu. Nah, kita, saudara, yang sudah merdeka, sudah 1400 tahun, masih ada orang bunuh dipotong-potong sekian potong. Ada nggak? Gimana dulunya? Kalau zaman sekarang, zaman peradaban baik, masih ada orang begini. Dulunya gimana? Jadi memang waktu itu Nabi, di seluruh dunia memang lagi rusak. Di Eropa rusak, di Asia rusak, di Arab rusak, masuk tempat-tempat. Maka diutuslah oleh Allah seorang Rasul.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala wa qawluhu ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'dan fa'alafa baina qulubikum. Ini ayat saudara, Allah seolah-olah mengungkit nih, Allah telah menyebabkan kalian bersatu nih, sementara dulu kalian dalam keadaan saling berperang, saling merampok, saling bunuh dan seterusnya, ya. Nah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah Allah atas kalian semua. Id kuntum a'dan. Sebelum diutus Nabi, Aus dan Khazraj itu perang. Menurut ahli tarikh sampai seratusan tahun perang terus. Berhenti sebentar perang lagi, berhenti sebentar perang lagi. Nikmat tidak orang kalau hidup begitu? Misal Allah, ini orang Jawa sama orang Sumatera perang terus-terusan. Ada kenikmatan dalam hidup? Enggak ada. Ada kenikmatan. Ya. Baik. Ayat ini ya, ketika Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'dan fa'alafa bainakum, ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang mana waktu itu kalian saling bermusuhan, disatukan oleh Allah hati kalian semuanya. Yang tadinya musuh jadi saling bercinta, yang tadinya nggak demen jadi demen, ya, yang tadinya saling hasad menjadi saling tolong menolong, ya. Naam. Qala amrun bi syukrihi ta'ala ala ni'matil ulfah allati an'ama Allah biha 'alaihim wa'ada al-adawa asy-syadidah allati kanat bainal Aus wal Khazraj. Ayat ini turun ya. Allah mengingatkan kepada orang-orang ini semua supaya bersyukur kepada Allah. Karena mereka bisa jadi bersatu yang mana sebelumnya saling bermusuhan ratusan tahun. Ansarullah wa Rasulullah. Akhirnya mereka jadi Ansarullah Rasulullah. Ya. Bersama Rasulullah membela agama Allah, ya, membela Rasulullah akhirnya dalam Islam, ya. Khususan wa baina sa'iril Arab umuman, dan demikian pula bukan hanya Aus dan Khazraj saja di Madinah, di negeri Arab semua begitu, saling bunuh, saling perang dan seterusnya, ya. Baik. Fa innahum innama kanu yaqtatilun wa yatanahabun wa yaqulu ba'dhum ba'dhu hatta ba'atha fihim rasuluh. Sebelumnya di Arab itu orang-orang di sana saling berbunuhan, saling merampok, saling makan satu dan yang lainnya dengan tidak benar, sehingga diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa anzala alaihi kitabahu. Turunkan oleh Allah kitabnya, Al-Qur'an, aturan hidup, pedoman hidup diturunkan. Ya, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajama'a syatatahum, dengan berkah dibangkitnya Rasul, berkah diutusnya Rasul, dengan membawa Al-Quran dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang tadinya acak-acakan itu, saudara, jadi tertib, jadi bagus, jadi baik. Wa'allafa baina qulubihim, disatukan hati mereka. Kenapa? Karena di sana ada akhlak, di sana ada agama, di sana ada aturan. Sebelum itu nggak ada aturan. Yang kuat yang menang, yang hebat yang kuat. Perempuan gak ada harganya, anak kecil bunuh, dimasukkan, kalau perempuan kubur hidup-hidup. Saudara, ini orang Arab punya kebiasaan kubur perempuan hidup-hidup bukan karena bengis, bukan, saking menjaga kehormatannya. Karena ini anak kalau besar ada yang dijadikan pelacur, ada yang dijadikan ini, dan itu dia malu, jadi dia dikubur hidup-hidup. Cuman salah caranya. Dia ingin kemuliaan tapi salah caranya. Kenapa? Karena tidak ada aturan. Setelah turun aturan dari Allah, tidak begitu jadinya, menjadi rapi, saudara-saudara, ya. Baik. Kemudian wa alafa baina qulubihim wa azala bihi ma kana bainahum nabdha'in wal adawat. Disingkirkan tuh kebencian, hasad, saling hina menghina, ya, dihilangkan. Wal fitan wal mughataat, permusuhan, semua terhapus, diangkat dari hati mereka dengan datangnya Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW. Fa asbahu bi ni'mati ikhwanan fi dinihi wa nusrati rasulih. Ujungnya mereka menjadi bersaudara di dalam apa? Di dalam Islam, dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zimu syairih, mengagungkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah-perintah Allah diagungkan, didirikan jamaah, didirikan masjid, ya, dilaksanakan zakat, ya, dilaksanakan hukum Allah, kalau membunuh dibunuh lagi dan seterusnya, ya.
Nah, itu syairullah. Baik. Wa qad dzakara Allah Ta'ala dzalika fi ma'radil imtinan ala Rasulih alaihi salatu wasalam fi qouli ta'ala. Hal tersebut diucapkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, difirmankan, qala walladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Allah lah yang menguatkan Nabi, menolong Nabi dengan apa saudara? Dengan orang-orang mukmin, ya, dengan orang-orang mukmin. Itu tadi orang kafir tuh, Aus bin Khazraj. Berkah diutusnya Nabi, ya, mereka jadi beriman, jadi membantu Nabi, menolong Nabi, berperang bersama Nabi, membela agama Allah Subhanahu wa taala, hilangkan rasa permusuhan mereka. Qala law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Seolah, hai Muhammad, aku nih yang menyebabkan engkau kuat, akulah yang menyebabkan engkau hebat, yang mana waktu itu semua bermusuhan, semua saling bunuh membunuh, rampok dan seterusnya, disatukan hati mereka oleh Allah. Ya, ini persatuan nilainya. Seandainya engkau infakkan, walau anfakta ma fil arjamin ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau infakkan yang ada di bumi semua untuk mempersatukan hati-hati orang, nggak bisa. Yang bisa mempersatukan hati kita itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah allafa bainahum. Allah yang mempersatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Allah maha mulia dan maha bijaksana. Yang tadinya bermusuhan jadi berpelukan, yang tadinya hasud menghasud, saling cinta mencinta, yang tadinya nggak pernah ngomong jadi menikahkan anaknya yang sebelah sini ke anak yang sebelah sana, jadi bersaudara semua. Ya, setelah zaman Nabi itu masya Allah saudara, nikmat hidup orang-orang Madinah semua karena dalam keadaan persaudaraan. Itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kanu min qabli an yab'atsallahu ilaihim rasuluhu ala syafa hufratin minan nar. Sebelum Nabi diutus, sababnya Nabi ya. Ini nikmat ini sababnya Nabi, tapi dari Allah pertamanya. Sebelum Nabi diutus, masya Allah, ya, dalam keadaan ruwet, dalam keadaan ketakutan, ya, dalam keadaan kesusahan. Tapi setelah dipersatukan hati mereka, subhanallah, mereka hidup aman, tentram, bahagia, bersatu, bersaudara. Wa dzalika bima kanu alaihi minal kufri billah wa ibadatil asnam. Kenapa mereka jadi berperang-perang terus? Ya, yang kuat menekan yang lemah karena kekufuran dan ibadahnya kepada patung-patung, bukan kepada Allah. Fa'anqadhahumullahu minha bima syara'ahu lahum min tauhidihi wal 'amali bi ta'atihi. Tapi ketika datang diutus Nabi Muhammad, diajar aturan Allah, diajar sunnahnya Rasulullah SAW, mereka hidup dengan aturan dan menjadi baik, menjadi benar, tahu waktu. Udah datang Isya, berhenti ngajinya supaya itu tahu aturan saudara-saudara ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan persatuan, selalu saling cinta mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, fi khair, lutuf wa afiyah, dan menjaga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.